Minasan, konnichiwa. Oke, bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas masih dengan hiragana, jadi melanjutkan materi sebelumnya. Kali ini kita membahas ma sampai eng. Oke, kita ingat lagi penggunaan goresan. Jadi penggunaan warna pada goresan pembentuk hiragana. Jadi biru untuk haraimas, hitam untuk tomemas, hijau untuk hanemas. Diingat lagi ya. Oke, kita lihat bagaimana goresannya. Haraimas, hanemas, tomemas, haraimas. Haraimas, hanemas, tomemas, haraimas. Oke, kali ini kita akan membahas huruf ma, mi, mu, me, mo, ya, yu, yo, ra, ri, ru, re, ro, wa, wo, dan eng. Oke, kita langsung saja pada huruf pertama yaitu huruf ma. Huruf ma terdiri dari 3 goresan yaitu tomemas, tomemas, dan tomemas. Kita lihat bagaimana penulisannya. Tomemas, tomemas, tomemas. Tomemas, tomemas, dan tomemas. Oke, untuk menghasilkan huruf yang indah, kita lihat ya, jarak ini dengan ini sama. Kemudian bagian di bawah ini sejajar. Oke, huruf berikutnya adalah mi. Mi terdiri dari 2 goresan yaitu tomemas dan haraimas. Oke, kita lihat bagaimana penulisannya. Tomemas, haraimas, tomemas, haraimas. Oke, untuk menghasilkan huruf yang indah, bagian bawahnya ini sejajar, ya. Kemudian huruf ini akan menghasilkan bentuk segitiga. Oke, kemudian goresan pertama ini ke atas, kemudian menyudut. Oke, huruf berikutnya adalah mu. Mu terdiri dari 3 goresan yaitu tomemas, hanemas, dan tomemas. Kita lihat bagaimana penulisannya. Tomemas, hanemas, tomemas. Tomemas, hanemas, tomemas. Oke, untuk menghasilkan huruf yang indah, jadi goresan pertama bagian kiri dan kanan, ini ukurannya sama, kemudian bagian atas kedua, dan di bawah ini juga sama. Bagian ini kita bentuk segitiga, kemudian di bawah ini rata atau sejajar. Huruf berikutnya adalah mi. Mi terdiri dari 2 goresan, yaitu tomemas dan haraimas. Oke, masih ingat? Jadi huruf sebelumnya ini ada nu yang mirip dengan me. Apa bedanya? Jadi pada nu ini tomemas, sedangkan pada me ini haraimas. Oke, jadi itu ada bulatan, sedangkan ini tidak. Oke, bagaimana penulisannya? Yaitu tomemas, haraimas. Tomemas, haraimas. Oke, untuk menghasilkan huruf yang indah, bagian satu ini agak melengkung, kemudian bagian bawah ini sejajar. Oke, awal goresan pertama ini lebih rendah dibandingkan dengan goresan kedua. Oke, berikutnya huruf mo. Mo terdiri dari 3 goresan yaitu haraimas, tomemas, dan tomemas. Kita lihat penulisannya. Haraimas, tomemas, tomemas. Haraimas, tomemas, tomemas. Oke, untuk menghasilkan huruf yang indah, jadi kita lihat tengah-tengah hurufnya. Jadi goresan pertama tepat mulainya di pertama. Oke, berikutnya bagian ini dan ini sama jaraknya. Oke, lihat goresan pertama ini bentuknya seperti kait ya. Oke, berikutnya huruf ya. Ya terdiri dari 3 goresan yaitu haraimas, hanemas, dan tomemas. Oke, kita lihat bagaimana penulisannya. Haraimas, hanemas, tomemas. Haraimas, hanemas, tomemas. Oke, untuk menghasilkan huruf yang indah, jadi ini lihat hanemas itu tengah-tengah ya. Kemudian
Kita lihat ini hasil akhir dari huruf ini adalah segitiga terbalik. Berikutnya huruf U. U terdiri dari 2 goresan haraimas. Oke, kita lihat bagaimana penulisannya. Haraimas, haraimas. Haraimas, haraimas. Untuk menghasilkan huruf yang indah, jadi bagian atas ini sejajar, kemudian bagian bawahnya juga sejajar ya. Oke, berikutnya adalah huruf yo. Yo terdiri dari 2 goresan, yaitu tomemas dan tomemas. Kita lihat bagaimana penulisannya. Tomemas, 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 tomemas. Oke, bagaimana menghasilkan huruf yang indah? Jadi goresan kedua ini tepat di tengah-tengah ya, jadi tegak lurus. Kemudian bagian bawah ini sejajar. Kemudian goresan pertama ini agak di atas ya, di atas dari tengah-tengah huruf. Oke, huruf berikutnya adalah ra. Ra ini terdiri dari 2 goresan, yaitu hanemas dan haraimas. Oke, kita lihat bagaimana penulisannya. Hanemas, haraimas. Hanemas, haraimas. Oke, untuk menghasilkan huruf yang indah, jadi kita lihat hanemas itu ada di tengah-tengah huruf. Oke, goresan kedua ini agak miring ke samping. Oke, huruf berikutnya adalah ri. Ri terdiri dari 2 goresan, yaitu hanemas dan haraimas. Oke, kita lihat bagaimana penulisannya. Hanemas, haraimas. Hanemas, haraimas. Oke, untuk menghasilkan huruf yang indah, ini pada bagian atas goresan 1 dan 2 ini sejajar. Kemudian ukuran hanemas ini adalah setengah dari goresan yang kedua. Berikutnya huruf ru. Ru terdiri dari 1 goresan, yaitu tomemas. Oke, ini seperti angka 3 ya. Oke, bagaimana penulisannya? Tomemas, tomemas. Oke, untuk menghasilkan huruf yang indah itu seperti apa? Kita lihat. Jadi posisi tengah-tengah itu seperti apa? Jadi pada bulatan di bawah itu tepat di tengah-tengah. Kemudian goresan pertama ini ke atas. Kemudian garis ini melengkung diikuti dengan membuat bulatan. Oke, huruf berikutnya adalah re. Re terdiri dari 2 goresan, yaitu tomemas dan haraimas. Oke, kita lihat penulisannya. Tomemas, haraimas. Tomemas, haraimas. Oke, untuk menghasilkan huruf yang indah, jadi bagian atas ini, bagian bawah goresan kedua ini sejajar. Oke. Kemudian goresan pertama ini tegak lurus. Bagian akhir goresan kedua ini lurus juga tegak ya. Oke, berikutnya huruf ro. Ro ini terdiri dari 1 goresan, yaitu haraimas. Anda masih ingat huruf ini mirip huruf apa? Iya, huruf ru yang tadi kita sudah pelajari. Oke, kita lihat bagaimana perbedaannya. Oke, untuk huruf ro dan ru ini sama. Ro ini bagian bawahnya haraimas, sedangkan ru ini membentuk bulatan tomemas. Kemudian jarak untuk ru ini lebih pendek dibandingkan dengan ro, ini lebih lebar. Oke, kita lihat penulisannya. Haraimas, haraimas. Oke, untuk menghasilkan goresan yang indah, kita lihat jadi ini tengah-tengah. Akhir dari huruf ini berada di tengah-tengah bagian huruf. Oke, kemudian goresan pertama jadi ini ke atas, kemudian menyudut. Berikutnya ini di akhir ini melengkung ya. Oke, berikutnya adalah wa. Wa terdiri dari 2 goresan, yaitu tomemas dan haraimas. Huruf wa ini mirip dengan huruf sebelumnya, yaitu ne dan re. Kita lihat bagaimana perbedaannya. Pada ne, jadi bagian belakang ini melengkung, kemudian
diakhiri dengan bulatan yang lewat sedikit. Sedangkan re ini tegak lurus, ya, tidak melengkung, kemudian diakhiri dengan haraimasu. Oke, wa ini mirip sama juga haraimasu, tetapi dia melengkung, berbeda dengan re yang lurus. Oke, kemudian goresan di atas, jadi goresan kedua ini sejajar, begitu juga ni sejajar, sedangkan wa ini berada di bawah dibanding di depannya. Oke, kita lihat bagaimana goresannya. Tomemasu, haraimasu. Tomemasu, haraimasu. Oke, untuk menghasilkan huruf yang indah, jadi kita lihat goresan pertama ini tegak lurus. Kemudian goresan kedua, ya, posisinya bagaimana? Ini tidak sejajar, sedangkan di bawah ini sejajar. Oke, untuk di belakangnya ini melengkung, ya. Goresan berikutnya adalah wo. Wo terdiri dari 3 goresan, yaitu tomemasu, tomemasu, dan tomemasu. Kita lihat bagaimana penulisannya. Tomemasu, tomemasu, dan tomemasu. Tomemasu, tomemasu, tomemasu. Oke, untuk menghasilkan huruf yang indah, jadi ini tepat di tengah-tengah hurufnya, jadi goresan kedua bagian ke bawah ini tepat di tengah-tengah huruf. Kemudian di bawahnya goresan ketiga ini sejajar. Kemudian bagian kiri dan kanan ini, jadi pada goresan satu ini sama ukurannya. Oke, huruf yang terakhir adalah huruf N. Huruf ini bisa dibaca dengan N, eng, atau M. Oke, kita lihat bagaimana penulisannya. Haraimasu, haraimasu. Oke, untuk menghasilkan huruf yang indah kita lihat. Jadi tepat di tengah-tengahnya ini mulai goresan pertama, kemudian agak miring ke kiri, kemudian bagian ini tepat tengah-tengah dan haraimasu. Oke, di bawah ini sejajar. Kemudian hasil akhir dari huruf ini adalah membentuk segitiga. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini. Silakan nanti dilatih lagi di rumah. Untuk pertemuan kali ini kita sudah menyelesaikan huruf hiragana dari A sampai N. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perpaduan antara dua huruf hiragana yang menghasilkan satu suku kata. Jadi di sini terlihat bagaimana ki ditambah dengan yo akan menjadi kyo, kemudian shi ditambah dengan yo akan menjadi sho. Minasan, kore made owarimashou. Arigatou gozaimasu. Mata atode.